Guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, update market dulu ya kawan-kawan ya. Ini kita kan udah mendekati di Piala Dunia gitu kan. Apa kita waktunya untuk mencari koin-koin fun token yang mengacu pada perkembangan Piala Dunia ya. Disclaimer kan kembali. Oke. Sebelum lanjut update market dulu kawan, kita masuk ke dalam sektornya kripto ya. Di sini kalau kita melihat untuk ya price prediction ya atau dari Polymarket ini untuk range harga di area 90.000 US dollar untuk Bitcoin itu sekitar 62,5% ya. Terus kalau kita melihat dari retensi harga itu untuk harga Bitcoin hit di tahun 2026 ya. Jadi itu diprediksikan dia bisa ke area 90.000 US dollar kembali. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, ada juga yang sampai di area 150 ya. Ini kalau di area tertingginya nih prediksinya banyak banget teman-teman ya. Kalau di area 150 itu sekitar ini bro, sekitar 8,6% bisa sampai di area tersebut. Nanti kalau memang si Bitcoin bisa ke sini, wah ya otomatis teman-teman ya secara overall altcoin akan mengalami kenaikan. Nah, sebelum lanjut teman-teman ya, di sini kita menggunakan salah satu sentralisasi exchange lokal yaitu Bitstamp dengan segala gudang keringanan lah untuk kita pengguna Bitstamp ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang Bitstamp sendiri di sini dia sedang bukan sedang ya, memang untuk biaya fee withdraw ya itu kecil banget sekitar 2.500 teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau withdraw ke rekening kalian itu ya nanti akan terkena fee dengan 2.500. Nah, dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya ini jauh lebih murah banget ya dibandingkan sentralisasi exchange lainnya. Nah, dan di sini pun kalau kita ngomongin tentang si Bitstamp ya, dia juga ada campingnya untuk para user baru yang kalian juga cukup melakukan registrasi dari link yang kita taruh di kolom deskripsi. Kalian juga akan memiliki kesempatan ya untuk memenangkan kurang lebih 1,5 juta. Dan di sini pun ada Bitcoin Pizza Day, masih ada waktu 5 hari dengan hadiah 10 juta per user periode 12 sampai 26 Mei ya. Terus kalau kita melihat dari reward centernya, ini adalah beberapa tugas yang bisa kalian ambil lah ya untuk mendapatkan apa kupon $5, $10 gitu ya bro ya. Jadi banyak event yang saat ini terjadi di marketnya daripada si Bitstamp. Di sini juga ada OTC, ada stakingnya juga. Jadi kalian di platformnya Bitstamp juga bisa melakukan staking ya. Dan kalau kita melihat dari market, nah ini adalah koin-koin yang baru listing. Ada TradFi atau emas teman-teman ya. Ada kenaikan tertinggi teman-teman ya, itu ada ROM, ada Eden, ada GTO. Ini naiknya kenceng banget. Dan di sini adalah top trending koin-koin saat ini termasuk XAUT ya atau Gold teman-teman ya. Dan yes, di sini koin-koin baru juga banyak kok. Nah, ini ada pairing IDR, ada pairing USDT ya. Dan sesuai dengan permintaan teman-teman nih, kalau kalian sempat ingat teman-teman ya, ini adalah Hyperliquid yang pada waktu itu sempat kita bahas. Hyperliquid ya ini teman-teman ya. Dimana waktu itu sempat kita bahas kurang lebih di range harga $43. Ini adalah tanda-tandanya yang kita ambil. Kita udah ngasih gambaran bahwasanya waktu itu ya, si Hyperliquid udah membuat yang namanya area apa? Golden Cross yang mengindikasikan kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi. Dan di sini udah membuat area beberapa break of structure-nya. Jadi area yang ditandai ini pertama kali itu di area 48 sampai di area 50 ya, dan ternyata itu udah ke-trigger ya. Dan kalau kita melihat untuk harga Hyperliquid kali ini teman-teman ya, itu ini yang kalau kalian ikutin lah ya. Ini kan sempat kita bahas juga teman-teman ya. Kalau kalian ikutin nih teman ya, area yang mungkin menjadi titik pantul dan ternyata di sini ya, ini area targetnya pertama udah kena di area sini, terjadi rejection tapi dia breakout lagi. Ini target kedua dan ternyata udah kena nih. Sebenarnya kita menargetkan price-nya di area 54 ya, dan ternyata teman-teman ya malah sampai di area tertingginya di 57. Next, kalau dia masih kuat untuk naik, maka dia akan menargetkan di area 64. Dan di sini kalau kita melihat bersama-sama untuk Hyperliquid sendiri ya, itu Hyperliquid top crypto fee market amid Goldman search buy. Nah, jadi ini cukup menarik sebenarnya untuk Hyperliquid itu sendiri ya. Jadi untuk saat ini Hyperliquid itu unggul dengan Hyperliquid ya. Di dalam waktu 24 jam itu kenaikannya cukup signifikan dibandingkan dengan Ethereum, Solana. Hyperliquid itu kenaikannya jauh lebih kenceng ya kan. Lonjakan likuiditas tinggi di tengah investasi Goldman ya. Jadi Goldman ini melakukan investasi terhadap si Hyperliquid. Menurut pengajuan 13F terbaru Goldman Sachs kepada SEC ya, lembaga keuangan tersebut telah menjual kepemilikan XRP Solana miliknya sambil mempertahankan sebagian exposure ETF Bitcoin dan Ethereum. Namun lembaga keuangan
keuangan tersebut malah melakukan investasi di hyperliquid strategic ENC yang terkait dengan hyperliquid. Menurut pengajuan tersebut, perusahaan telah membeli kurang lebih 654.000 saham hyperliquid. Makanya harga hyperliquid itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, karena area ini udah valid, area-area yang kita targetkan udah valid, coba kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu untuk area-areanya yang notabene udah valid, udah kena semua. Kita akan memprediksikan dengan price action yang baru. Ini udah valid, kita hapus ya. Jadi kalau udah valid kayak gini, kita hapusin teman ya. Kita akan prediksi ulang ya. Nanti teman-teman lakukan disclaimer kembali ya teman-teman ya. Oke. Kita mengacu pada time frame daily dulu. Nah, kalau kita melihat daripada daily-nya, teman-teman ya, untuk hyperliquid itu kan tertahan di area resistennya dia di sini ya, tertahan di area sinilah. Nah, ini adalah area pertahanan daripada si hyperliquid nih di sini, teman-teman ya. Oke, bentar ya. Kita tarik agak panjang. Nah, di sini teman-teman ya, ini adalah area pertahanan daripada si hyperliquid. Jadi, kalau semisal hyperliquid ini mampu nge-break di area ini, nanti ini kejebol, teman-teman ya. Maka kita akan melihat, teman-teman ya, dia akan membuat yang namanya apa? Ya, kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi teman-teman ya, karena ini adalah harga tertinggi sebelum terjadi penurunan yang jauh lebih tajam. Oke, dan kalau kita turunkan ke time frame 1 jam. Nah, sorry, ke 4 jam dulu ya. Kalau ke 4 jam kita belum ada data yang cukup bisa kita ambil. Cuma nanti semisal si hyperliquid ini teman-teman ya, mau terjadi rejection, ya kita akan melihat area yang akan ditargetkan oleh hyperliquid itu di sini. Ini adalah area rejection daripada hyperliquid ya. Itu, jadi ya ada kemungkinan besar hyperliquid itu turun dulu untuk membuat area support. Kenapa? Karena tidak mungkin hyperliquid terus mengalami kenaikan yang terus-menerus. Enggak. Contoh sederhananya seperti ini, teman-teman ya. Setelah hyperliquid mengalami kenaikan, dia terjadi rejection membuat area supportnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita anggap di sini. Nah, dia sempat menyentuh di area 75. Ini adalah area diskonnya dia ya. Ngebreak area 618 masuk ke area diskonnya dia ya, atau area obralnya dia. Dan berikutnya sama. Ya, setelah dia di sini naik dan dia menyentuh di situ, terjadi rejection di area kepala 0,38 karena di sini terbentuk yang namanya apa? Nggak mampu ngebreak area resisten ini. Akhirnya rejection dulu membuat muatan lagi dan akhirnya mampu untuk mengalami pumping ya bro ya. Jadi nanti kemungkinan kalau semisal nih ya, semisal hyperliquid ini mau terjadi rejection dulu ya teman ya, kemungkinan ya bisa sampai di area berapa? 618. Kalau kita berbicara 618, nah di sini ada area base-nya dia 50. Bisa juga ke sini dulu ya bro ya. Dan di sini pun kalau kita melihat dari hyperliquid ini udah terjadi satu sinyal ya, satu signal teman ya, di mana udah terbentuk yang namanya apa ya? Bisa dikatakan ini adalah bearish engulfing. Cuman ya kalau kita melihat untuk tekanan bearishnya, oke, sampai mana? Ya, ini kita untuk lihat ya teman ya. Kemungkinan sih kalau di area 618 di area ini, tapi kalau kita ngambil di area 2618 di area 52 ya, kemungkinan di area tersebut lah bisa terrejection dulu sampai di area 52. Jadi kalau kalian ingin scalpingan nih area ini nanti bisa kalian coba ya. Karena di sini juga ada area value gapnya. Nah, ini ada area gapnya dia di sini ya bro ya. Kemungkinan nanti bisa ngambil ini dulu gitu ya. Oke, dan yes, kalau kita berbicara untuk hyperliquid, jangka panjangnya bagus sih sebenarnya untuk hyperliquid. Oke, karena dia udah menyentuh di area resistennya, ya otomatis dia akan terjadi rejection terlebih dahulu. Ini akan menjadi area supportnya dia di sini nanti ya. Oke, mungkin ini dulu kawan tentang hyperliquid. Semoga sedikit membantu ya. Next kita bahas apa lagi? Ya, tinggal tulis di kolom komentar.